Salam sehat, salam bahagia. Bapak Guru Hebat, kembali bersama saya Fairusni, calon guru penggerak angkatan 4 dari SD Muhammadiyah Plus Batam Kota, Provinsi Kepulauan Riau. Pada kesempatan ini, saya akan mengunggah tugas modul 2.3.A.7, demonstrasi kontekstual pendampingan rekan kerja dengan pendekatan coaching kerangka Tirta dalam komunitas sekolah saya SD Muhammadiyah Plus Batam Kota. Pada kesempatan ini, saya Fairusni akan berperan sebagai coach dan rekan saya Fitri Amaliasari berperan sebagai coachee. Dalam praktek coaching ini, saya akan menggunakan kerangka Tirta, di mana Tirta artinya T. Tujuan, I. Identifikasi, R. Rencana aksi, T. Tanggung jawab. Tujuan dari pembelajaran ini adalah 1. CGP membentuk komunitas praktisi di sekolah asal dengan melibatkan murid atau rekan guru sebagai coachee. 2. CGP dapat melakukan praktek coaching dengan model Tirta di asal sekolah. Untuk kasus yang kami bahas adalah sebagai berikut. Bu Fitri, Virus kaget ya? Saya. Ada orang ternyata di Maaf belakang ya. saya. Apa kabar Bu Fitri? Alhamdulillah baik Bu. Silakan Bu. Ibu mau duduk di sebelah saya. Saya lihat Ibu Fitri termenung. Apa ada masalah? Saya nampak termenung tadi. Iya, saya lihat Ibu Fitri menungnya jauh banget gitu. Aduh, bahaya ini. Ada masalah Bu Aduh, gimana ya, Fitri? Virus? Gimana ya saya mau cerita Bu Virus, masih ada kegiatan lain ya? Nggak ada, kebetulan saya memang lagi piket jaga perpustakaan. Oh begitu. Iya, Bu Fitri. Jadi, ada waktu ya kalau kita mau ngobrol? Iya, saya ada waktu. Alhamdulillah, terima kasih kalau gitu. Iya sih Bu Virus, saya sepertinya ada yang saya renungkan ini, saya pikirkan ada hal yang mengganjal di pikiran saya. Oh, kira-kira apa itu Bu? Jadi apa ya, gimana saya memulainya ya? Jadi saya ini masalah tentang siswa juga. Oh, siswa. Kenapa siswa Ibu? Jadi kan siswa saya ini sudah dari pertemuan pertama itu tidak pernah datang ke sekolah. Oh, begitu. Jadi online terus, online terus. Karena saya kira awalnya dulu ini karena masalah COVID ini ya. Iya, COVID. Masalah COVID kan waktu pertama-tama kita ada online, ada tatap muka. Kemudian akhirnya sekarang kita sudah mulai tatap muka semuanya. Ya, ternyata bukan masalah COVID, ternyata masalah rumah jarak. Jarak rumah siswa ini dengan sekolah ini jauh. Jadi sepertinya orang tua juga kebetulan pindah tugas juga tempatnya. Jadi orang tuanya nggak sempat mengantar, dan ibunya juga punya bayi kalau nggak salah. Jadi Ananda ini belum bisa datang ke sekolah. Oh, begitu. Jadi Bu Fitri pengen kita ngobrolkan ini tujuannya apa? Oke, jadi saya memang ingin mengharapkan solusi dari obrolan kita siang ini Bu Virus, karena saya juga bingung gimana langkah selanjutnya, karena memang masalahnya agak rumit ya Bu Fitri. Iya. Nah, mungkin coba Bu Fitri ceritakan kepada saya. Oke. Terima kasih ya Bu Virus ya sudah mau mendengarkan nanti yang akan saya sampaikan. Jadi orang tua siswa ini datang ke rumah saya Bu Virus. Datang ke rumah saya berkonsultasi tentang solusi bagaimana nih, kita sudah tatap muka. Iya. Tapi anak saya belum bisa datang ke sekolah Bu Fitri kayak gitu kan. Jadi akhirnya nanti kita Pak, jadi nanti saya akan ini aja Pak, tugasnya by WA saja. Oh saya gitu ya. Saya bilang seperti berikan itu. tugas lewat Ke orang tuanya ini. Nah kemudian dia juga menanyakan lagi, dia mau pulang kampung. mau pulang kampung, pindah sekolah gitu. Bukan pindah sekolah, Bukan pindah pulang sekolah. kampung.
karena liburan ya atau apa ya, sebenarnya bukan liburan ya, ini kan puasa tapi Iya. dia mau pulang kampung duluan gitu intinya Oh gitu. gitu. Untuk kepindahan juga sepertinya masih ragu, Masih ragu ya. jadi saya tidak bisa memutuskan. Akhirnya saya sampaikan ke orang tuanya ini, Bapak, bagaimana kalau Bapak langsung ke kepala sekolah. Oke, jadi Bu Fitri mengarahkan orang tua ini untuk menemui kepala sekolah. Iya. Nah, apakah orang tua itu sudah menemui kepala sekolah? Nah, keesokan harinya orang tuanya sudah WA saya, Bu Fitri, saya sudah menghubungi kepala sekolah, insya Allah nanti saya akan datang. Oh gitu. Nah, setelah hari itu besoknya kepala sekolah memanggil saya, Bu Fairuz. Oke. Bu Fitri bisa kita ngobrol sebentar, kata kepala sekolah. Oh bisa Pak, saya bilang kayak gitu kan. Ya gimana Pak? Jadi kata kepala sekolah, kemarin ada kan orang tua siswa kamu yang datang gitu kan. Iya. Kemarin dia sudah datang. Dan jadi gini, karena kebetulan rumahnya Ananda ini dekat sama rumah Bu Fitri, gimana kalau sekalian aja berangkatnya sama saya sama Bu Fitri ke sekolah Ananda, kayak gitu. Oh gitu ya Pak ya. Jadi nanti ketemu di mana gitu kan? Iya. Di tengah mana gitu Iya, kan, kita cari kira-kira inilah janjian di mana gitu, Iya, nanti iya. bareng kayak gitu. Oh gitu. Terus saya kan saya saat itu hanya mikirnya karena kepala sekolah cuma bilang kita bantu ya Bu Fitri Ananda ini untuk ke sekolah gitu. Saya bilang gitu. ya, saya saat itu oh iya Pak, saya bilang iya aja, iya Pak gitu kan, tanpa saya memperhitungkan risikonya nanti gitu. Iya. Jadi oke, baik Pak, saya ke kelas kayak gitu. Iya. Nah sampai di kelas saya ngerenung lagi, kok bilang iya ya gitu kan. Kan memang rumah saya dengan sekolah juga jauh kan. Iya. Juga jauh juga, jadi terus nanti naik motor, terus Ananda, terus saya tuh pulangnya juga sore, kadang banyak kegiatan setelah mengajar. Jadi saya bingung lah kayak mana nanti ya, kayak gitu. Saya bener-bener saya bingung ini, aduh Iya. gimana ya gitu. Jadi itu yang membuat Ibu Fitri pusing. Iya. Oke. Iya, Jadi kalau seperti itu. kita lihat masalahnya ini sebenarnya kepala sekolah menyuruh orang tua tersebut menitipkan anaknya ke Bu Fitri untuk bareng berangkat ke sekolah. Karena rumah Bu Fitri dengan rumah Ananda dekat. Iya. Nah, kemudian waktu itu Bu Fitri mengiyakan. Iya. Nah setelah itu baru Bu Fitri memikirkan resikonya, mempertimbangkan yang lain. Nah setelah itu kira-kira apa yang akan Ibu Fitri lakukan? Nah, jadi kan karena saya saat itu saya tidak mempertimbangkan risikonya, jadi saya tuh intinya saya akan menyampaikan nantinya ke kepala sekolah. Oke, baik. Nah, Bu Fitri mau menemui kepala sekolah kembali. Nah, ketika Bu Fitri menemui kepala sekolah kembali, kira-kira apa yang akan Ibu Fitri sampaikan? Nah, rencana saya akan menyampaikan ya secara gamblang lah gitu kan. Saya khawatir kalau nanti misalnya Ananda bareng dengan saya, kalau ada apa-apa di tengah jalan gitu kan ya, kalau jatuh atau gimana, ya nggak mengharap hal yang negatif ya, tapi intinya yang saya sampaikan seperti itu sih. Saya nggak berani menanggung risikonya gitu. Oke, baik. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu Fitri rencanakan? Jadi untuk saat ini saya akan mencoba menghubungi kepala sekolah dulu. Kemudian saya akan menyampaikan lagi ke orang tua Ananda ini. Apakah dia ini memang benar-benar mau nih anaknya naik sepeda motor dengan saya gitu ya. Sedangkan orang tua ini punya kendaraan mobil gitu kan. Kan rasanya ya kayaknya gimana gitu ya Bu Fairuz ya, saya juga aneh gitu, nggak nyaman, atau makanya saya harus bertemu juga dengan orang tua. Oke, jadi Bu Fitri rencananya mau ketemu kepala sekolah dulu, setelah itu baru ke orang tua. Nah, oke, baik. Nah, kira-kira nih Bu Fitri kapan akan menemui kepala sekolah? Ya sesegera mungkin sih Bu, soalnya ini kan kita sudah mau masuk lagi, ini masih lagi kita libur awal puasa kan. Jadi sebelum kita masuk itu insya Allah saya akan menjumpai kepala sekolah, menyampaikan apa yang menjadi kekhawatiran saya jika saya mengiyakan melakukan hal itu gitu. Karena ternyata ada juga beberapa risiko yang harus kita lalui, sepertinya
saya agak keberatan gitu. Oke, iya benar. Sebenarnya sudah bagus ya Bu ya. Bu Fitri setelah ini akan menemui kepala sekolah, kemudian membicarakan lagi kepada kepala sekolah dan juga kepada orang tuanya. Nah, sebenarnya ini udah bagus Bu Fitri ya. Nah, kira-kira nih Bu Fitri ada solusi nggak yang akan Ibu berikan untuk orang tua ini? Untuk saat ini saya mungkin akan apa ya, paling tidak di sini orang tuanya harus rela berkorban gitu. Iya. Apa sih sebenarnya kan anaknya putus sekolah. Iya. Sedangkan sekarang ini untuk peraturan Anda harus datang ke sekolah. Ya, jadi mungkin saya akan memberikan motivasi kepada orang tua ini supaya Ananda itu diantar ke sekolah gitu. Iya, Virus. Bagus sekali itu Bu Fitri ya, memberikan motivasi kepada orang tua karena anak itu juga kan tanggung jawab orang tua ya. Iya. Nah, oke. Kira-kira selain itu apalagi Bu Fitri yang akan Ibu Fitri lakukan? Ya, kalau misalnya nanti kepala sekolah kira-kira tidak setuju mungkin ya dengan apa yang saya sampaikan, karena menurut dia mungkin ini masalah udah selesai gitu ya. Iya. Kalau kepala sekolah udah selesai, nanti jadi saya ada rencana lain sepertinya. Apa itu Bu Fitri? Jadi rencananya nanti saya minta tolong untuk travel sekolah, mungkin bisa membantu. Oke, iya, kita kan ada ya Bu Fitri ya, bus sekolah ya. Iya. Ya, mudah-mudahan ya Bu Fitri ya, apa yang Bu Fitri rencanakan ini bisa berhasil. Iya, Saya doakan. ya. Soalnya memang rumahnya sangat jauh sekali, jadi ini harus betul-betul menyampaikannya harus saya nggak bisa sendirian, sepertinya saya butuh bantuan juga nanti. Iya, kira-kira nanti Bu Fitri minta bantuannya ke siapa? Saya akan minta bantuan sama wakil kurikulum saya. Wakil kurikulum, iya benar sekali. Mudah-mudahan apa yang Bu Fitri rencanakan itu bisa terwujud ya. Kemudian apa yang Bu Fitri harapkan juga bisa terwujud ya, demi kebaikan kita bersama ya Bu Fitri ya. Terima kasih ya Bu Virus, Iya Bu sudah Fitri membantu saya untuk ya paling tidak saya ternyata bisa seperti ini ya kan. Iya. Jadi saya yakin gitu apa yang saya lakukan nanti insya Allah saya bisa melakukannya dan menyampaikan ke kepala sekolah dan orang tua Anda ini. Oke. Terima kasih ya Bu Virus. Iya, alhamdulillah, terima kasih kembali Bu Fitri. Saya permisi dulu ya Bu. Ya, Bu, Saya makasih mau banyak. rapikan lagi rak-raknya. Makasih banyak ya. Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam. Fitri.